jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang mengikuti ibadah live streaming pada siang hari ini. Puji Tuhan, kita boleh dalam keadaan sehat. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita yang terbaik untuk Tuhan.
memuji nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berbahagia Tuhan. Memuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan aku berbahagia. Bahagia memuji Yesus untuk selama-lamanya. Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, nanti doa buka dibawa oleh pendeta muda Andrew. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Saat ini kami siap mempersembahkan hidup kami Tuhan, untuk menjadi persembahan yang hidup yang kudus, berkenan bagi Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, setiap kami satu persatu hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan. Kami bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri, pribadimu Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu ada yang tahu hari ini harinya apa? Harinya Tuhan, amin. Amin, kita mau berikan pujian kita yang terbaik. Kita angkat pujian, aku jalan kebenaran. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama
pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Kita angkat pujian kita dari awal. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah. Amin. Kita akan pujian kita dari awal Bapak Ibu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Dialah Raja. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus dihalang segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus dihalang segalanya.
duduk kembali. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Tiba saatnya kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik. Kita mau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu semuanya. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita semua nyanyikan sama-sama lagu ini Bapak Ibu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah menjadi pengakuan setiap jemaat GPDI Permata Mahkota. Hanya Tuhanlah yang satu-satunya menjadi tempat di dalam hati kami. Hanya Tuhanlah yang kami cintai di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami hari demi hari semakin mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tuhan Yesus pegang erat kehidupan kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami melewati setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh benar-benar kami tanamkan di dalam hati kami, dan biarlah menjadi buah di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, pakai mulut, bibir, dan hati hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu boleh benar-benar berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan tempat ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tutup bungkus hingga akhirnya nanti. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan Yesus, kami mau tolak Tuhan, kami mau tengking, kami mau usir. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Berdaulatlah Tuhan atas ibadah kami pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sehat-sehat semua? Amin. Saya bersuka cita hari ini melihat jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kakak-kakak, cici-cici, kuku-kuku yang terkasih datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Kita sama-sama rindu mencari hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau lebih dalam lagi dalam Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah bertekun. Bertekun akan mengulik ayat yang ada di Perjanjian Lama, tapi sebelumnya kita akan sama-sama membaca dengan bangkit berdiri Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini tentang bertekun. Yakobus mengangkat kisah Ayub, mengangkat kisah tentang Ayub, bahwa kami berbahagia yaitu karena mereka, jadi melihat jemaat Tuhan yang telah bertekun gitu. Amin. Setiap kita mau jadi jemaat Tuhan yang tekun dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita kenal Ayub, Ayub itu bicara tentang kitab Ayub bicara tentang kitab penderitaan. Suffering, penderitaan, menderita. Kalau kita lihat baca dari awal sampai akhir, ini kisahnya ini penuh dengan suatu hal yang berat. Nah, karena itu kita harus lihat latar belakangnya dulu tentang Ayub. Kita bisa memahami Ayub kalau kita melihat lebih luas. Jadi di Perjanjian Lama ada kitab dikelompokkan, ada kitab-kitab besar yang disebut juga kitab-kitab puisi. Di dalamnya ada Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ya, itu banyak kata-kata kiasan di dalamnya, kata-kata puisi di dalamnya. Yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, mereka masing-masing memiliki tema yang berbeda. Sederhananya gini, kalau Amsal ya, kalau mau baca lengkap panjang ya, satu ayat kadang bisa satu kali khotbah ya. Ini Amsal ayat 1 sampai ayat yang ke-31, bicara tentang hikmat. Ya, kita setuju semua, Amsal mengajarkan kepada kita tentang hikmat. Kalau hidup kita penuh dengan hikmat, hidup kita itu benar, maka kita akan selalu diberkati. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, kita akan diberkati. Itu ada di Amsal.
seperti kitab yang hitam putih. Kalau lakukan yang putih, terang gitu. Lakukan yang hitam, gelap. Kalau misalnya bebal, melepas pengetahuan, melepas hikmat, akan celaka, akan terkutuk. Nah, itu kitab Amsal. Jika kita melakukan hikmat maka diberkati, mengajarkan perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik. Ya, kalau misalnya hitam hancur, kalau putih baik, mulia, itu Amsal. Nah, tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain, kok sepertinya ini kitab yang bertentangan dengan Amsal. Contohnya kitab Ayub ya. Ayub itu seolah-olah itu kayak melawan, penuh dengan Ayub orang yang baik, ya ayat 1 kalau di pasal yang pertama kita lihat, Ayub seorang yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, tapi Tuhan izinkan untuk mengalami cobaan, mengalami ujian dari Tuhan, bukan dari Tuhan, ya dari Tuhan, yang pengajuan proposalnya ini iblis, setan yang mengajukan proposal, Tuhan, iya Ayub baik karena engkau memberkati dia. Coba tarik semua apa yang milik kepunyaannya. Pasti dia akan mengutuki engkau. Dan Tuhan setuju, silakan. Jangan ambil nyawanya. Jadi akhirnya terjadi permasalahan dalam kehidupan Ayub. Kalau tadi Amsal ya, melakukan yang baik, hasilnya baik. Melakukan yang buruk, hasilnya buruk. Tapi di Ayub seolah-olah bertentangan dengan Amsal tadi. Lihat lagi. Di pengkhotbah menyatakan di pengkhotbah 12 ayat 13, pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Saya kecepatan. Jadi tadi Ayub, kalau pengkhotbah di ayat yang lain bilang segala sesuatu itu sia-sia. Wah, berarti mau hal yang baik, mau hal yang kita lakukan hal yang baik, lakukan yang buruk, ujungnya sia-sia menurut pengkhotbah. Kemudian menurut Mazmur, itu Mazmur adalah ditulis oleh orang-orang pelayan-pelayan Tuhan ya, pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang hidupnya benar, yang dipakai oleh Tuhan, tapi tidak sedikit dari tulisan-tulisan di Mazmur, isinya itu ratapan, seruan, dalam kesesakan, itu banyak di Mazmur. Kok seolah-olah orang yang dalam Tuhan justru hidupnya berat, ya kan? Mazmur menyampaikan demikian. Kidung Agung dan seolah-olah kitab yang lain, 4 kitab yang lain ini bertentangan kepada Amsal. Tapi Bapak Ibu kalau kita mau lebih detail di ayat-ayat yang terakhir, saya ngomong langsung lompat ke akhir. Tadi ya pengkhotbah 12 ayat 13, ternyata nggak berhenti di segala sesuatu sia-sia, tapi 12 ayat 13 dari pengkhotbah dikatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi walaupun kesia-siaan, tapi dia tutup dengan akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Allah. Oh ternyata pengkhotbah bukan berlawanan dengan Amsal, tapi melengkapi gitu ya, menambahkan. Kemudian Ayub juga, Ayub 28 ayat 28, disampaikan, tetapi kepada manusia ia berfirman, dapat Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ternyata di akhir di kitab Ayub, Ayub pun menuliskan setuju terhadap Amsal. Ya, kalau tadi saya sampaikan seolah-olah bertentangan, tetapi tidak bertentangan. Ternyata saling melengkapi. Nah, pemahaman yang lama, pemahaman yang umum di orang-orang Yahudi adalah paham teologi retribusi. Apa itu teologi retribusi? Kalau kamu melakukan hal yang benar, maka kamu akan diberkati. Kalau kamu melakukan hal yang salah, akan dikutuk. Nah, itu pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang secara umum. Ya. Ini muncul waktu kisah Yesus, Matius itu ya,
Yesus ketemu orang yang buta sejak lahir, kemudian ditanya orang-orang, ini kenapa dia sakit seperti ini? Apakah salah dianya atau salah orang tuanya ya? Pemahamannya itu kalau ada dosa dikutuk, tapi Tuhan sampaikan ini boleh terjadi karena nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita mulai, itu latar belakangnya ya. Oh kok berat ini, latar belakangnya aja awal dan akhir. Nah, pertanyaan awal tadi, kenapa Ayub seorang yang saleh, yang suci dan taat tetapi mengalami persoalan? Mengapa dia mengalami penderitaan, sesuatu yang terjadi dalam hidupnya? Ini menjadi pertanyaan. Tetapi pada akhirnya tadi kita baca bahwa akhirnya Ayub pun setuju. Jadi punya masalah tapi di endingnya Ayub setuju terhadap Amsal. Nah, bagaimana kita menjelaskan kitab Ayub ini, kitab Amsal. Nah, jadi untuk mempermudah, kok tadi bertentangan tapi kok setuju. Jadi ini maksudnya gimana sih gitu. Oke, pelan-pelan aja. Kitab Amsal itu bicara tentang kitab yang memandang secara luas, ya. Hanya di kulit-kulit permukaan saja, secara umum gambaran, ya. Hikmat akan membawa kepada suatu hal yang baik, tanpa hikmat kepada hal yang buruk. Terlalu menghitam putihkan tadi, jadi terlalu ekstrem kiri, ekstrem kanan, sebagai lapisan. Nah jadi gini, untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, misalnya anak-anak kita, itu di masa anak-anak, saya punya anak-anak, enggak bisa kita mulai mengajarkan hal-hal yang filosofi yang terlalu berat. Kita ajarkan hal-hal yang sederhana. Pisau itu tajam, berbahaya, tidak boleh. Apakah pisau tidak boleh dipegang? Kalau orang tua boleh dipegang. Nah, sederhana gitu. Nah, Amsal ini bicara hal yang luas, yang sederhana, yang anggaplah kalau sekolah itu pelajaran dasar, sekolah dasar. Dasarnya dulu, belum melihat ekstrim-ekstrimnya. Karena dalam kehidupan kita yang kita hadapi bahwa hidup bukanlah hidup hitam putih. Hidup itu penuh warna. Kita hidup penuh seringkali di zona abu-abu. Hal ini benar atau salah ya? Hal ini salah tapi kok kelihatannya benar. Benar tapi kok salah. Nah, ada di zona abu-abu. Hidup tidak semudah kitab Amsal mengatakan. Nah, hal yang lebar dan ini dijawablah oleh kitab-kitab yang lain ini. Nah, Amsal Ayub salah satunya. Oke. Kalau kita lihat pada akhirnya Ayub diberkati apa enggak? Diberkati. Jadi waktu Ayub dimulai di Ayub 1, ayo kita buka sama-sama. Nah, Ayub 1, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal yang ke-42, nah, ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Di awal Ayub seorang yang saleh, yang benar, yang jujur. Pada akhirnya Ayub diberkati. Tetap sama, tetap sinkron. Firman Tuhan tidak terpatahkan. Bahwa firman Tuhan menjawab firman Tuhan. Nah, tapi Yakobus, nah ini kan kita baca tadi di Yakobus. Yakobus mengulangi untuk mengajak kita melihat akhir kehidupan Ayub, ya kan? Tadi kita baca Yakobus, bisa ditampilkan lagi. Itu setelah titik koma. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Nah, pertanyaannya, kenapa Yakobus mengingatkan untuk melihat akhir? Ya, melihat akhirnya, kenapa bukan awalnya? Ya, kalau kita bukan awalnya. Yang Yakobus tekankan adalah akhirnya,
bukan prosesnya. Bukan prosesnya yang ditekankan oleh Yakobus, tetapi akhirnya. Jadi dalam pengalaman kehidupan Ayub, dia bertahan sampai akhir dan dia tidak mengutuki Tuhan. Dan dia menang dalam prosesnya. Jadi gini, Yakobus secara nggak langsung menyampaikan juga, dalam segala kesulitan kehidupan kita, jangan berfokus kepada proses yang kita alami. Kesusahan, beratnya hidup gitu ya, sulitnya perekonomian. Ingatlah, lihatlah di ujung sana, bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau istilah bahasa Jawa ya, ing dunyo piro lawase. Kita di dunia hanya sementara, tetapi ada kehidupan di surga. Nah, nanti kita akan melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ya, apa yang dibawa oleh Yesus tentang keselamatan, tentang kehidupan kekal, itu disampaikan juga dalam kitab Ayub. Oke, kemudian pelan-pelan kita lihat. Nah, terus kalau kita lihatnya kepada akhir, kenapa kok kita tidak perlu fokus kepada prosesnya? Kalau kita memandang penderitaan dari sudut pandang Ayub, kita akan bingung. Loh, ini orang yang taat akan Tuhan, cinta Tuhan, gak pernah bolos ibadah, rekennya ya, tapi dapat penderitaan. Nah, kita akan bingung, karena yang otak yang kita miliki, latar belakang yang kita miliki, seringkali penuh dengan yang tadi, teologi retribusi. Kalau kita lakukan baik, akan dapat hal yang baik. Ayub lakukan baik, tapi gak dapat yang baik. Nah, jangan fokus di prosesnya. Tetap lakukanlah kebenaran. Nah, kalau dari kacamata Ayub menghadapi penderitaan, itu rekan kayak gini ya. Kalau Ayub ya, aku ini hidup benar, ya. Aku hidup benar, tapi kok yang aku alami itu bukan kehidupan yang indah, kehidupan yang berat, yang rumit. Bahkan saya itu tidak membayangkan ya, ditinggal mati anak. Ya di tempat ini Ibu Sum yang mengalami, ditinggal cucu. Dari kesaksiannya ya kemarin juga syukuran, rasa sedihnya itu saya belum bisa membayangkan karena tidak ada di posisi itu. Tapi dari ekspresi, dari apa ya, dari mata kelihatan kan betapa berat rasa kehilangan dari keturunan sendiri, anak sendiri, cucu sendiri. Suatu hal yang berat. Saya yang sempat lihat adalah opa. Jadi waktu papa saya meninggal, saya lihat opa itu kayak down, kayak habis. Nah, yang dialami Ayub bukan cuma 1-2 anak yang meninggal. Semua habis. Dalam ketaatannya, dalam kesalehannya, tapi semua itu berlalu dari hidupnya. Sampai Ayub bisa berkata, kalau seandainya ada gitu, kalau ada yang mau jadi penghakiman gitu, antara aku dan Tuhan, dia akan bisa melihat bahwa aku tidak berdosa. Karena teman-temannya semua jelek-jelekkan, kamu itu wis nggak peduli orang susah, kamu cuek terhadap orang sakit, kamu istilahnya diolok-olok. Ada satu hamba Tuhan, penyanyi yang cukup terkenal, namanya Jacqueline Solose, pernah dengar ya? Beberapa lagunya kita nyanyikan, waktu dia mengalami masalah penyakit dengan lehernya sehingga dia tidak bisa bernyanyi, kepada rekan-rekan sesama hamba Tuhannya, justru itu disalah-salahkan, makanya kamu itu berdosa, kamu bertobat sama Tuhan, berdosa kamu. Jadi dia itu maunya apa ya, dapat kekuatan dari orang-orang yang seharusnya bisa menopang kekuatan dia, tapi justru yang dia dapatkan kata-kata penghakiman, berdosa dan lain-lain. Kemudian Jacqueline Solose bersaksi, Tuhan yang tahu kehidupanku. Dan pada akhirnya hari ini dia bisa dipulihkan dan dia bisa memuji, memuliakan Tuhan lagi. Mujizat Tuhan terjadi. Tapi dalam prosesnya orang akan melihat, wah ini ada masalah. Ada dosa ini yang masih melekat. Kalau hidup gak diberkati, ini tanda tanya. Nah, dari teologi retribusi berkembanglah menjadi teologi prosperity. Oh, pemane itu prosperity itu yang di McD itu ya, yang burger. Teologi prosperity adalah orang Kristen, orang anak Tuhan itu pasti diberkati. Orang yang diberkati itu pasti melimpah-limpah hartanya, kaya gitu ya. Jadi ada orang yang menyebutkan
Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Nah itu arahnya sudah ke sini, teologi prosperity. Padahal doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang ketokane keren, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oh amin, senang-senang aja. Tapi itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah yang ini harus waspadai. Nah berkembang, kalau lakukan hal yang baik, pasti diberkati. Ikut Tuhan, pasti diberkati. Kalau diberkati, pasti kaya. Kalau enggak kaya berarti enggak ikut Tuhan. Nah ini miring saudara-saudara, ini mengarah kepada kesesatan. Jadi ikut Tuhan tidak selalu kaya. Tapi orang yang kaya adalah orang yang bisa memberkati sesamanya. Enggak perlu uang yang banyak. Waktu Yesus ajarkan tentang memberi, ada janda tua ya yang memberi 2 peser keping perak di rumah Tuhan. Mungkin kalau kita isi, kalau zaman dulu kan kotak persembahannya kotak kayu ya, kerungu itu, kelotok. Kalau koin kan, kelotok, wah mek ngasih koin ini, misalnya kalau suaranya kan berarti uang kertas kan, kalau kelotok. Nah, mungkin ada rasa malunya gitu ya, tapi yang Tuhan sampaikan adalah ibu ini, janda ini memberikan lebih banyak daripada orang-orang lain. Karena janda ini memberikan memberikan dari yang tidak dia punya. Dia memberikan lebih banyak. Nah, jadi orang yang kaya bukan bicara orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang bisa memperhatikan, bisa berbagi dengan sesamanya. Amin. Jadilah orang yang kaya hati kita dalam Tuhan. Oke, kita lanjut ke Ayub. Seleret. Nah yang seleret ini tidak perlu ini ya dipotong ya Jos. Kemudian bagaimana kita memandang penderitaan dari sudut pandang Ayub? Dimulai dari ayat 1 ya. Ada pertemuan di sorga, ayat 1 tadi. Kemudian setan berkata kepada Tuhan, Tuhan berkata duluan, Tuhan itu mau pamer, bukan mau pamer ya, mau tunjukkan bahwa Nah, Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Wah. Kita tinggal di mana? Bumi, berarti hati-hati. Ada banyak iblis yang memantau kita ya. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wah, kemudian iblis ayat 11 kasih proposal, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah memang iblis ini dari dulu sukanya coba-coba. Coba-coba ini ya. Kepada Hawa coba-coba berhasil. Nah ini Tuhan aja dicobai sama iblis gitu ya. Coba gitu. Nah kemudian, nah ini iblis. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hiduplah dengan hati-hati. Dengan waspada. Jangan coba-coba ya. Kalau sudah tahu mengarah kepada dosa, jangan dicoba-coba. Ya anak-anak muda, meso itu enak. Jangan dicoba-coba gitu ya. Nah, kemudian dan segala macamnya. Pacaran itu enak gitu ya. Nanti lain lagi, pegangan tangan itu enak gitu ya. Peluk-pelukan itu enak. Nah ini anak-anak muda ya waspada. Mumpung masih muda, penuhlah hidupmu dengan takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan pacar. Ini ada fenomena yang lagi berkembang sekarang. Ini di kalangan anak muda ini, kemarin kita bahas. Jadi
seorang wanita secara umum dia adalah seorang yang hebat. Setuju ya? Wanita-wanita? Setuju. Di sini Tante Erin paling hebat ini, anaknya paling banyak. Hebat. Bahkan ada istilah wanita itu bisa hidup ya seorang diri, tapi kalau laki-laki nggak bisa hidup kalau seorang diri ya. Puji Tuhan. Tapi kalau kita lihat Om Niko, wah ini Om Niko kuat, luar biasa. Orang hebat juga. Dan dalam Tuhan kita hebat ya. Ini kan istilah dunia, bukan di Permata Mahkota. Nah, singkat cerita, pemudi remaja itu yang hebat-hebat ini, wanita-wanita hebat. Waktu mereka belum punya pacar, mereka kebanyakan adalah orang-orang hebat. Tapi setelah punya pacar, mulai kenal pacar, bisa terjadi disorientasi. Yang awalnya hebat, perkasa, tapi waktu punya pacar, tiba-tiba kayak kalau dulu bisa hidup ya seolah-olah itu saking hebatnya, aku bisa hidup kok tanpa laki-laki. Nah ini lagi beken di kalangan wanita muncul istilah bisa hidup tanpa laki-laki. Tapi ya salah, itu pemahaman salah. Cuman lagi muncul, saking hebatnya wanita. Nah, tetapi setelah mereka ketemu pacar, mulai jalin hubungan, saling perhatian, kontak-kontakan, nanti satu hari gitu aja nggak dikabari sama pacarnya, mulai gelisah. Udah nggak dikabari cowoknya, loh kenapa ini? Cowok kok ada apa ini? Jadi mulai gelisah. Waktu 1 minggu gak dihubungi gitu, mulai terjadi kayak overthinking. Ini ada apa ini? Aku sudah nggak pernah hubungi lagi. Nah terus nggak bisa hidup dengan enak, nggak bisa makan dengan enak, gelisah dengan sendirinya. Nah intinya gini, harusnya menjadi orang hebat, tapi mulai kenal cinta, wah itu bisa bergeser. Tapi putus komunikasi itu bisa jadi masalah. Nah belakangan mulai banyak muncul pasangan-pasangan yang hamidun ya, hamil di luar nikah. Kemudian lakinya tahu, kemudian lakinya kabur gitu ya. Langsung si wanita ini beberapa di antaranya memilih untuk bunuh diri. Ini fenomena yang ada. Nah, bersyukurlah di antara mereka beberapa orang bisa diselamatkan oleh orang-orang yang memperhatikan, bisa sampai dilahirkan ya kandungannya. Nah, tapi wanita yang harusnya hebat, tetapi waktu dapat masalah ternyata bisa rapuh sampai segitunya. Nah saya lihat sendiri dengan mata kepala di anak-anak remaja, loh orang-orang hebat, tapi waktu sudah kena cinta langsung berantakan. Ini berarti belum penuh ya, jadi cinta itu kadang datang dan pergi gitu ya, sesuka hatinya. Jadi percayalah Yesus lebih daripada cinta kita ya. Cinta kita hanya sementara, cinta Tuhan selamanya. Amin. Lanjut. Kemudian, tadi kan sudut pandang Ayub. Ayub berjuang. Ia tadi iblis menguji ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat yang kita baca di Ayub 1 tadi, apa makna penderitaan yang sebenarnya dari kitab Ayub ini? Kalau kita lihat, orang benar akan melihat sesuatu yang baik. Tetapi apa yang membuat tadi ya Ayub 1, Tuhan pun mengakui bahwa Ayub ini orang yang saleh. Iblis juga mengakui bahwa Ayub orang yang saleh. Nah, tetapi pengakuan ternyata menurut Ayub itu tidak cukup. Menjadi saleh, bahkan Tuhan yang mengakui saleh itu tidak cukup. Harus diuji. Harus diuji untuk melihat kelayakannya. Kelayakannya orang saleh, ini orang benar. Ini diuji dulu, harus diuji untuk melihat dia ini layak enggak menyandang nama orang benar. Tuhan melihat kita, oh orang saleh. Ternyata belum cukup, harus diuji. Wah, waktu melihat ini, berarti dengan kata lain, orang-orang yang memilih untuk rajin beribadah, untuk rajin berdoa, untuk ada di rumah Tuhan, akan masuk fase yang namanya uji kelayakan. Seperti helm SNI ya, Standar Nasional Indonesia, helm itu akan diuji ditumpuk gitu ya, pakai beban berat, helm itu pecah apa enggak? Kalau helm itu pecah, pakai hammer gitu ya. Dan kalau helm itu pecah, enggak layak, enggak lolos.
ya karena melindungi kepala. Tapi kalau helm itu nggak pecah, dipukul berapa kali nggak pecah helmnya, layak. Oh berarti helm ini dapat label SNI, Standar Nasional Indonesia. Orang percaya juga akan diuji, akan ada palu-palu yang nggak tahu dari mana datangnya ya, kita secara manusia nggak tahu, akan diuji. Siapkah kita mendapat ujian? Karena ujian ini akan membawa kita layak nggak jadi orang benar. Nah, waktu diuji ternyata muncul botol kecap, kalau dipencet keluarnya kecap. Botol tomat walaupun labelnya diganti gitu ya, jeruk gitu, waktu ditekan ya munculnya tomat. Kayak kecap gambarnya bango, ditekan keluarnya apa? Kecap, bukan burung bango yang keluar. Nah, apa yang ada di orang itu akan keluar waktu dapat permasalahan. Penuhlah, kalau yang dalam hidup kita ini Tuhan ya, rasa takut akan Tuhan, maka yang keluar pun rasa takut akan Tuhan. Iman harus dinyatakan, iman harus dibuktikan, harus ada kelayakannya. Orang ini beriman apa tidak. Kemudian untuk membuktikan kelayakan orang ini, orang yang saleh, membuktikan bahwa saya ini orang yang kudus, harus diuji. Nah, ujian itulah penderitaan. Itulah yang dialami oleh oleh Ayub dalam penderitaan. Kalau bahasa Inggrisnya Job soalnya, Jacob and Job. Ayub. Penderitaan dalam kitab Ayub adalah sebagai penderitaan, sebagai bukti dari realitas iman kita. Oh, bahasa realitas. Bukti iman kita. Kita ini orang yang percaya apa tidak. Amin. Kalau kita lolos dari ujian Tuhan, puji Tuhan. Kita orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Nah, Yesus turun ke dunia, Yesus memberikan contoh. Dia menjadi dosa karena dosa umat manusia. Dia yang kudus dijadikan berdosa karena umat manusia. Tetapi Yesus tetap menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dan Yesus memberikan jalan terbuka kepada sorga. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kita lihat lebih lanjut. 1 Petrus 1 ayat 7. Ini agak berat ya hari ini ya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan, sama-sama setelah dimunculkan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yesus Kristus akan datang kedua kali. Kita tetap mau percaya itu, kita tetap mau berserah kepada Tuhan. Petrus menyatakan bahwa hanya iman, menyatakan kembali bahwa iman itu perlu diuji. 1 Petrus 4 ayat 17, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Kita yang ada di rumah Tuhan, kita akan diuji terlebih dahulu. Hati ini akan diproses terus. Siapkah kita menghadapi proses daripada Tuhan? Nah, apa pesan Ayub apabila kita mengalami penderitaan seperti ini ya? Kembali ke Ayub ya, kita lihat Ayub di pasal yang terakhir. Apa pesan Ayub terhadap kita nih? Tadi kan dibilang bahwa kita akan pasti diuji oleh Tuhan. Nah, pesan Ayub ini apa? Ini pesan yang disampaikan di ribuan tahun yang lalu. Ayub 42 ayat yang ke-13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, ini yang menarik di sini ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yang kedua Kesya dan yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Wah, di seluruh negeri. Jadi putri-putri di sini ya, kalau merasa cantik, tenang.
Anak Ayub lebih cantik ya. Jadi jangan merasa paling cantik di dunia. Anak Ayub yang paling cantik di negeri. Nah, kita mau lihat, ini yang menarik. Karena perjanjian lama sangat jarang menuliskan nama perempuan. Perjanjian baru beberapa nama perempuan disebut, tapi juga jarang. Nama laki-laki lebih dominan. Nah, tapi ini di perjanjian lama dan yang ditulis hanya perempuannya, nama laki-lakinya tidak ditulis. Makanya tadi saya kasih contoh wanita-wanita luar biasa. Saya lagi mengagungkan ya ibu-ibu, wanita-wanita ciptaan Tuhan ini luar biasa. Nah, kita lihat arti kata Yemima. Wah, Tante Erin paling tahu ini. Yemima berasal dari kata Yom. Nah, kalau ada dua macam arti, yang pertama adalah merpati. Ya, merpati bicara tulus, tapi juga Yemima ini bicara tentang day by day, hari demi hari. Hari. Ya, pernah kalau cowok ada namanya Hari, kalau cewek berarti Yemima. Nah, itu sama namanya. Pak Hari, Bu Yemima ini sama artinya. Day by day, hari. Nah, Kesya itu berasal dari kata agak susah, pengejaannya kautsa. Kesya artinya sampai pada ujung, sampai pada akhir. Digambarkan juga seperti script, pakai silet. Kalau zaman sekarang kan orotan ya. Kalau dulu kan pakai silet dipotong pensil. Nah, meruncing di ujung sampai di ujung. Atau bicara ruangan di sudut, ujung sudut. Nah, itu arti katanya Kesya. Kemudian Keren hapuk. Keren artinya tanduk, horn. Nah, tanduk ini bicara kekuatan, tapi bicara juga kemuliaan. Wah, ini menarik. Kalau kita lihat pesan dari Ayub lewat ketiga nama anak ini, kalau digabungkan, Yemima tadi hari, ya, kemudian ujung di Kesya, kemudian Karen Hapik kemuliaan. Jadi pada hari yang di ujung terakhir nanti akan ada kemuliaan. Di hari yang terujung terakhir ada kemuliaan. Nah, jadi kalau saat ini kita jemaat Tuhan, kita sedang menderita, ya, kalau kita sedang mengalami permasalahan, ayo kita introspeksi diri. Apakah ada dosa dalam hidup kita, ada ketidakbenaran dalam hidup kita bertobat. Ya, kita bertobat. Tetapi kalau ada penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita, yang kita nggak tahu dari mana sebabnya, tapi datang menghampiri kita, pesan Ayub ini terjadi. Bertekunlah, karena di ujungnya nanti akan ada kemuliaan. Jangan dalam permasalahan yang kita hadapi, yang kita nggak tahu penyebabnya apa, kemudian kita mulai menyalahkan Tuhan. Ya, hari-hari ini terjadi orang berkeluh kesah, menyalahkan Tuhan, kepahitan sama Tuhan. Bukan seperti itu. Bertekunlah sampai akhir. Hiduplah penuh dengan pengharapan. Kita harus hidup dalam pengharapan. Kita hidup seperti kita sedang berjalan di lorong yang ada ujungnya. Dan ujungnya sana adalah kemuliaan. Buktikan Tuhan sudah tahu bahwa kita ini orang saleh. Buktikan bukan kepada Tuhan, tapi buktikan kepada dunia kalau kita orang saleh. Waktu kita ada masalah, jaga perkataan kita. Jangan ada perkataan yang buruk yang keluar. Saat kita ada dalam tekanan, biar yang muncul ini adalah kemuliaan Tuhan. Dan tunjukkan kepada juga roh-roh jahat di sana, ya. Ini kan kita perperangan rohani bahwa kita ini anaknya Tuhan. Kita nggak akan kalah dalam ujian apapun. Dunia kita hadapi, ya, dari yang mama kesaksian beberapa waktu yang lalu sedang mendoakan satu orang yang sakit, yang dokter bilang tidak ada penyakitnya, dan sangat mudah melihat bahwa ada faktor-faktor juga kuasa-kuasa kegelapan yang menghampiri. Hari-hari ini kita berhadapan dengan okultisme itu semakin modern. Okultisme, tahu okultisme? Penyembahan kepada berhala, kepada roh-roh kegelapan, itu sedang beken hari-hari ini. Yang mungkin pernah tahu ada cincin aki,
Satu kali saya lagi beres-beres ruko, saya lagi buang-buang barang, saya lagi bawa batu dari Banyuwangi. Ada 2 macam batu, batu gunung sama batu kali. Tujuannya bawa batu itu mau tak taruh di akuarium hiasan. Tukangnya lihat, cuman kan akuariumnya udah pindah ke sini, udah nggak tak pakai. Tukangnya bilang, Pak ini tak pakai aja ya. Loh kenapa? Ya silakan kalau mau ngambil bawa pulang. Ini bisa diisi Pak. Hah? Diisi? Diisi apa? Maksudnya diisi roh-roh jahat di situ. Untuk kekuatan, untuk jimat dan lain-lain. Secara ajaib juga kami juga nggak tahu, hari Rabu kemarin kami sedang melakukan pelayanan kesehatan gigi. Tiba-tiba ada satu pasien yang minta didoakan. Tolong doakan mamaku, mamanya diajak. Tolong doakan mamaku. Mamaku ini kayak penuh dengan kegelisahan. Nah, setelah kita berdoa, singkat cerita dia enjoy nikmat hari itu, tapi besoknya kambuh lagi. Nah, baru besoknya 2 hari setelahnya dia cerita bahwa mamanya ini percaya ada orang gereja katanya, tapi kalau berdoa itu dalam nama Mikael dan Gabriel, bukan dalam nama Yesus, dalam nama Michael gitu ya. Doakan dalam Nah, doanya untuk dalam nama malaikat-malaikat gitu. Jadi suatu hal yang tapi orang gereja gitu ya kan, kalau nggak orang gereja kok tahu nama Gabriel sama nama Mikael. Kemudian ada kayak jimat-jimatnya harus taruh di rumah dan lain-lain. Jangan percaya kepada kuasa-kuasa kegelapan, itu roh-roh jahat di luar. Nah buktikan, nah karena dia minta bantuan doaku, bantu doa, siap kami akan ke sana gitu. Jadi nanti ini mau ke sana, mau mendoakan. Jadi musuh kita bukan musuh ya, maksudnya tantangan kita menunjukkan kesalehan bukan kepada Tuhan. Ya kalau kita rajin beribadah kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tapi kepada dunia masyarakat, sudahkah saleh hidup kita? Kepada roh-roh jahat, doa gitu ya. Berdoa, doa peperangan. Jangan kalah sama iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya pernah ada acara dunia lain yang sudah diblokir sekarang. Ada satu kejadian itu, yang satu diundang ternyata orang Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus saya tengking. Itu ada di rekamannya dunia lain. Segala roh-roh jahat kegelapan, yang satunya permisi gitu. Kesurupan yang satunya. Nah, dunia pun bisa melihat, roh-roh jahat pun bisa melihat bahwa ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, di Ayub katakan, bertahanlah pada ujungnya, bertekunlah akan ada kemuliaan. Puji Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Mari kita sama-sama, kita mau berdoa. Kalau kita sedang bergumul hari-hari ini, kita periksa, apakah ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kalau ada yang salah, ayo kita bertobat, kita tinggalkan. Kita jangan menjadi kecewa, kita jangan jadi mundur. Karena di ujung waktu nanti, di hari yang terakhir, akan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Di balik malam yang gelap, selalu akan ada pagi, selalu akan kasih karunia rahmat yang baru setiap pagi. Nantikanlah fajar menyingsing, tetap percaya bahwa malam tidak selama-lamanya malam. Akan ada pagi, akan ada terang Tuhan yang tersedia bagi setiap kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan lembut kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin Selalu dekat padamu.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku. Amin, amin, amin. Cobalah aku Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Mari aku cinta. Mari kita persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Aku rindu biar akan datang puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Karena kita menjadi orang-orang yang tahan uji sampai akhir. Amin. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Setiap penderitaan yang kita alami, setiap kelemahan kita alami, setiap ujian yang kita alami, itu hanyalah ujian yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena ada Yesus bersama dengan kita, kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Saya tidak tahu satu persatu masalah setiap kita yang ada di tempat ini, tapi Roh Kudus, Roh yang Maha Kuasa, lebih tahu dan mengenal saudara, mengenal Bapak Ibu. Percayakanlah hidupmu penuh ke dalam tangannya yang kuat, ke dalam kuasanya yang dahsyat. Biar di tempat ini terjadi suatu transformasi yang baru. Kehidupan yang lama diubahkan menjadi kehidupan yang baru. Segala dosa dan kelalaian pelanggaran dilepaskan. Dan kita hidup mencapai, menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bertahanlah, bertekunlah, tetap kuat, andalkan Yesus, tetap setia, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan.
semakin giat melayani dan mengiring Yesus menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami hanya percayakan keluarga kami, hidup kami, gereja kami, pelayanan kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percaya kelak ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Amin. Kita angkat pujian kita dari awal. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah.